Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan manhwa MA Peerless Master. Di episode sebelumnya, akhirnya pengobatan Schulinger berjalan dengan lancar. Namun ketika mereka sedang merayakan kebahagiaan itu, di sisi lain Yinglan yang kembali ke Sekte Shu untuk mengabarkan tentang berita tersebut, bukannya disambut baik, hal itu malah membuat ayah Schulinger yang bernama Shu Yuantian murka. Alhasil, dengan luka parah sebisa mungkin Yinglan mencoba kembali ke kediaman Jiangshen untuk mengabarkan berita tersebut tanpa tahu bahwa secara diam-diam Shu Yuantian mengirim seseorang untuk mengikutinya agar bisa melacak keberadaan Schulinger. Masuk ke cerita saat ini. Ketika sedang bersantai, bisa merasakan kehadiran Yinglan membuat Schulinger terlihat senang karena dia ingin secepatnya mengabarkan penyakitnya yang telah sembuh pada pamannya. Namun begitu pintu terbuka dan melihat kondisi Yinglan, Schulinger dan yang lainnya hanya bisa terkejut sehingga dengan air mata yang mulai mengalir, dia pun segera menghampiri pamannya. "Paman Lan, ada apa ini? Kenapa kau bisa begini? Siapakah yang melakukan ini padamu?" tanya Schulinger. Bahkan Xing Yunxi juga segera mendekat untuk memberikan pertolongan pertama. Namun meskipun lukanya berhasil disembuhkan, tiba-tiba Yinglan memuntahkan darah, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Xing Yunxi terkejut karena dia sendiri bisa merasakan ada kekuatan dingin yang luar biasa yang mulai menggerogoti sumber hidupnya. "Sia-sia saja, kekuatan di dalam tubuhku adalah teknik khusus dari klan Shu. Kecuali jika klan Shu yang bertindak, tidak seorang pun yang bisa mengobati luka ini," ucap Yinglan. Dan setelah itu, dia menyuruh semua orang kecuali Schulinger untuk keluar sebentar karena dia ingin mengatakan sesuatu yang amat penting. Meskipun khawatir, mau tak mau Xing Yunxi dan yang lainnya keluar. Setelah sekali lagi ditanya apa yang sebenarnya telah terjadi, Yinglan langsung menyuruh Schulinger di masa depan untuk tidak kembali lagi ke klan Shu, yang mana hal itu hanya bisa membuat Schulinger bingung dan kembali menanyakan alasannya. Menanggapi itu, secara perlahan Yinglan mulai menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun sebelum masuk ke topik utama, terlebih dahulu dia menceritakan tentang kehidupan masa lalunya dan juga masa lalu ibu Schulinger, karena semua itu terhubung satu sama lain. Dikatakan bahwa dia dan juga ibu Schulinger merupakan keturunan dari klan Ying. Meskipun klan Ying termasuk salah satu klan kuno, tetapi dibandingkan klan Shu, populasinya jauh lebih sedikit dan sebagian besar warisan keturunannya tidak berkembang. Karena hal itulah, seiring berjalannya waktu, jumlah orang di klan Ying semakin berkurang. Bahkan di generasi ibu Schulinger hanya ada kurang dari 100 orang yang tersisa. Keistimewaan dari klan Ying, mereka mempunyai garis keturunan yang sangat spesial, dan itu merupakan kemampuan untuk mengumpulkan kekuatan yin murni dari surga dan bumi dan memadatkannya di dalam tubuh. Semakin murni kekuatan yang dipadatkan, maka akan semakin kuat juga seseorang, khususnya dalam kultivasi. "Ibumu adalah orang paling kuat dan murni dalam keturunan klan Ying setelah sekian lama. Dia sangatlah spesial. Dulu banyak orang jenius yang sangat mengagumi ibumu dan salah satunya adalah aku," tambah Yinglan. Dari banyaknya orang jenius yang dimaksud, pastinya ayah Schulinger yaitu Shu Yuantian adalah salah satunya. Dia terkenal sangat bijaksana dan pandai dalam penyamaran. Dia juga sangat perhatian pada ibu Schulinger, yang membuat orang jenius biasa bukanlah tandingannya. Apalagi identitasnya adalah tuan muda dari klan Shu. Dengan semua yang dia miliki, dan bahkan dia juga sampai berjanji akan menggunakan kekuatan dari klan Shu untuk membangun kembali klan Ying, ibu Schulinger akhirnya setuju untuk menikahinya.
Sebagai seorang pria sejati, Yinglan juga memutuskan untuk berhenti mendekati ibu Su Ling'er dan akhirnya ikut bergabung dengan klan Shu. Awalnya semua berjalan mulus sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Su Yuantian. Namun setelah Su Ling'er lahir, secara misterius ibunya meninggal yang membuat Yinglan benar-benar sangat marah. Apalagi sebagai suaminya, sikap Su Yuantian tiba-tiba berubah drastis seolah-olah dia sama sekali tak peduli. Seberapa banyak ditanya pun, dia tetap diam saja dengan hasrat membunuh di matanya. Tak mungkin menyerah begitu saja, Yinglan terus bertahan di klan Shu untuk merawat Su Ling'er bersamaan dengan dia yang secara diam-diam menyelidiki kematian ibunya. Dan yang terpenting, dia juga ingin menepati janjinya pada ibu Su Ling'er untuk merawat putrinya. Mendengar semua itu, pastinya Su Ling'er tak kuasa menahan air matanya. Namun sebisa mungkin dia terus menyuruh Yinglan untuk melanjutkan ceritanya, yang mana sejak kejadian kelam itu, sambil membesarkan Su Ling'er, dia terus menyelidiki tentang kematian ibunya yang sayangnya belum bisa menemukan petunjuk apapun, sampai akhirnya semua usahanya itu tampaknya membuahkan hasil tepat ketika sebelumnya dia kembali ke sekte. Ternyata ketika Yinglan kembali dan melaporkan tentang pengobatan Su Ling'er, dia langsung diserang oleh Su Yuantian yang benar-benar terlihat sangat marah. Dalam kemarahannya itu, rahasia masa lalu yang selalu Yinglan cari akhirnya terbongkar. Padahal aku sudah merencanakan ini sangat lama dan kau bilang dia berhasil menemukan obatnya. Beraninya kau! Itu adalah syarat agar aku bisa melangkah ke alam yang lebih tinggi di masa depan, teriak Su Yuantian yang terus mengungkapkan semua rencananya. Dijelaskan bahwa untuk menciptakan meridian pemecah yin surgawi, dia sampai menggunakan metode spesial dengan menggunakan sifat khusus dari darah ibu Su Ling'er. Oleh karena itu, mendengar bahwa meridian pemecah yin surgawi yang bisa disebut mahakaryanya akan segera menghilang, benar-benar membuat Su Yuantian sangat marah. Adapun Yinglan sendiri, pastinya dia benar-benar tak menyangka semua itu karena ternyata dalang dibalik terbunuhnya ibu Su Ling'er serta penderitaan Su Ling'er adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh Su Yuantian demi kepentingannya sendiri. Saking tak masuk akalnya kenyataan itu membuat Su Ling'er benar-benar terguncang dan tak mampu sepenuhnya mencernanya sekaligus karena bagaimanapun juga dia benar-benar tak menyangka kematian ibunya dan semua penderitaannya selama ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh ayahnya sendiri. Yinglan sangat yakin bahwa seharusnya dengan mudah Su Yuantian mampu membunuhnya, namun entah mengapa dia tidak melakukannya. Awalnya Yinglan sama sekali tak menyadari keanehan itu, namun karena sekarang dia sudah jauh lebih tenang, dapat disimpulkan bahwa dengan sengaja Su Yuantian melepaskan dirinya dengan tujuan agar bisa menemukan putrinya karena meridian pemecah yin surgawi merupakan nutrisi penting untuknya agar bisa mencapai alam yang lebih tinggi. Tetapi untungnya kau ada di wilayah senior, jadi bahkan dengan metode ayahmu pasti sulit untuk menemukanmu. Awalnya aku tak ingin kembali karena aku khawatir ayahmu akan menemukanmu. Tapi karena ada senior di sini, aku yakin semua akan baik-baik saja, tambah Yinglan. Apalagi dia juga khawatir jika tidak kembali ada kemungkinan besar Su Ling'er lah yang akan pulang ke klan Shu. Mengesampingkan itu semua, Yinglan lantas bertanya bagaimana keadaan meridian pemecah yin surgawi setelah menjalani pengobatan. Tak mungkin menunjukkan ekspresi sedihnya, dengan senyum bercampur air mata bahagia, Su Ling'er lantas menjawab bahwa berkat bantuan senior, dirinya sekarang baik-baik saja.
Sekarang dia juga bisa berkultivasi dan bahkan kekuatannya semakin berkembang dengan cepat. Selain itu, Sing Yunzi juga telah berjanji akan mengajari dirinya, serta ada juga Yunlan yang sudah dianggap sebagai kakak perempuan yang sering berbagi pengalaman kultivasi dengan dirinya, meskipun pengalamannya itu sedikit sulit dipahami. Mendengar semua itu, perasaan bahagia pastinya bisa dirasakan oleh Yinglan. Namun baru saja dia ingin mengucapkan beberapa kata untuk mengucapkan rasa bahagianya, tiba-tiba dia jatuh tak sadarkan diri. Sementara itu di sisi lain, saat ini Jiang Shen sedang berada di kota untuk membuka lapaknya. Namun tak seperti hari-hari biasa, entah mengapa dia merasakan perasaan yang sedikit cemas, seolah-olah tahu tentang apa yang sedang terjadi di kediamannya. Tanpa adanya Jiang Shen, Shu Ling'er dan yang lainnya tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa melihat Yinglan kesakitan. Di saat keputusasaannya itulah, seperti biasa Jiang Shen muncul dengan dia yang tampak terburu-buru. "Maaf, aku terlalu gelisah, jadi aku kembali lebih awal," ucapnya. Dengan segera, Shu Ling'er berlari mendekat dan memeluk Jiang Shen untuk meminta bantuan menyembuhkan Yinglan. Jiang Shen yang masih belum mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, lantas menanyakannya. Masih dengan air matanya yang tak mau berhenti mengalir, Shu Ling'er hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas insiden yang menimpa pamannya yang akhirnya membuat Jiang Shen sedikit menasehatinya. Berpikir bahwa saat ini keselamatan Yinglan adalah yang paling utama, dia pun segera pergi mengeceknya. Bahkan ketika Sing Yunzi menjelaskan seberapa parah luka Yinglan, dengan tenangnya dia berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan untuk menyerahkan sisanya kepadanya. Setelah melihat langsung, Jiang Shen tahu bahwa keadaan Yinglan benar-benar sangat parah. Akan tetapi Jiang Shen masih saja bersikap tenang karena dari sudut pandangnya, luka di tingkat itu adalah sesuatu yang dengan mudah masih bisa dia tangani. Sepertinya ini adalah sejenis racun, jadi kita tidak bisa membuang waktu. Kalau tidak segera ditangani akan menjadi merepotkan. Sepertinya orang yang melukainya cukup terampil, pikir Jiang Shen sebelum akhirnya dia mulai bertindak. Pertama-tama dia meminta Yunlan untuk pergi ke halaman belakang dan mengumpulkan beberapa tanaman herbal. Adapun Shu Ling'er, dia diminta untuk pergi mengambil air panas. Sambil menunggu semua persiapan selesai, Jiang Shen mulai merenung memikirkan tentang situasinya yang mana intinya menganggap bahwa siapapun yang berada di halaman rumahnya itu berarti mereka adalah tamu yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya juga. Oleh karena itu, daripada memikirkan tentang alasan kenapa Yinglan bisa seperti itu, dia memutuskan untuk fokus pada pengobatannya dan melakukan apa yang harus dilakukan. Sehingga sambil menunggu Yunlan dan Shu Ling'er kembali, dia pun segera mengeluarkan perlengkapan akupunturnya. Singkat cerita, dengan kemampuan luar biasa Jiang Shen, setelah beberapa saat kemudian Yinglan benar-benar sembuh total, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat yang lainnya sangat kagum. Dengan kondisinya yang terlihat cukup lelah, Jiang Shen lantas menjelaskan bahwa yang perlu dilakukan Yinglan adalah beristirahat karena meskipun dia sendiri juga tidak tahu secara pasti kekuatan misterius apa yang telah melukainya, namun satu hal yang pasti, dia telah memusnahkannya. Setelah diminta untuk mencoba menggerakkan tubuhnya dan ancaman di dalam tubuhnya benar-benar telah menghilang, Yinglan hanya bisa mengucapkan rasa terima kasih. Bahkan dia yang tak pernah memanggil Jiang Shen dengan sebutan senior, akhirnya mulai memanggilnya dengan sebutan itu. Tiba-tiba menerobos, Shu Ling'er langsung melompat ke dalam pelukan pamannya.
Adapun Xing Yunxi, dia hanya bisa memberikan pujian pada Jiang Shen dan meskipun tak mengucapkannya secara lisan, Jiang Shen menerima baik pujian tersebut karena dia sendiri tahu seberapa menakjubkannya skill medis tingkat magnya. Keesokan harinya, suasana di sekitar kediaman Jiang Shen telah kembali seperti biasa. Yang sedikit berbeda, setelah pengobatan kemarin, tak hanya kondisinya yang pulih, secara luar biasa Yinglan juga semakin bertambah kuat dan hal itu telah terbukti oleh Xing Yunzi yang mencoba mengetesnya dengan memukul perut berototnya. Yunlan mencoba bertanya pada Su Ling'er, apakah dia telah membuat keputusan untuk memberitahu Jiang Shen tentang keadaannya. Mendengar itu, awalnya Su Ling'er sedikit ragu karena bagaimanapun juga dia tidak ingin melibatkan Jiang Shen pada masalah keluarganya. Namun pada akhirnya, setelah dibujuk dan dirinya juga sadar bahwa di situasi seperti itu hanya Jiang Shen yang bisa membantunya, setelah memikirkannya secara matang, Su Ling'er lantas berkata, "Baiklah, aku akan menunggu hingga esok hari. Setelah itu akan ku beritahu senior." Keesokan harinya, Su Ling'er benar-benar datang menemui Jiang Shen. Namun sayangnya, karena mungkin sangat gugup, dia sama sekali tak bisa mengungkapkan apa yang ingin dikatakan. Tetapi setelah didesak oleh Tusanmu yang ikut menemaninya, setelah membulatkan tekad, dengan lantang dia segera memanggil Jiang Shen meskipun orangnya sendiri tepat di depannya. "Senior, sebenarnya ada sesuatu yang ingin ku beritahu padamu sejak lama," ucap Su Ling'er yang entah mengapa kembali bersikap malu-malu setelah ditatap oleh Jiang Shen. Namun konyolnya, melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Su Ling'er membuat Jiang Shen mulai salah tingkah saat dia bertanya-tanya, apakah mungkin Su Ling'er menyukai dirinya. Setelah itu, untuk sementara waktu, Jiang Shen masih terus dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran konyolnya itu karena dia benar-benar sangat penasaran apa yang sebenarnya disukai oleh Su Ling'er dari orang biasa seperti dirinya. Apalagi status Su Ling'er adalah nona muda dari keluarga yang kaya. Lagi pula aku tidak tahu dia ingin bertanya apa. Akan sangat memalukan jika aku salah paham, pikir Jiang Shen. Seperti yang telah dia perkirakan, Su Ling'er ternyata bukan ingin mengaku padanya, melainkan hanya ingin berkata bahwa keluarganya mungkin akan segera datang. Mendengar semua itu, Jiang Shen hanya bisa beranggapan bahwa tampaknya Su Ling'er telah kabur dari rumah karena dia bahkan hanya membawa satu pengawal, sehingga setelah keluarganya menemukan jejaknya, wajar bagi mereka untuk datang mencarinya. Namun setelah melihat ekspresi yang ditunjukkan, mau tak mau membuat Jiang Shen bertanya-tanya, apakah mungkin Su Ling'er kabur setelah bertengkar dengan orang tuanya. "Aku tidak terlalu dekat dengan keluargaku dan ibuku sudah lama tiada. Mau itu orang-orang dari klan atau saudaraku sendiri, mereka semua bersikap dingin padaku," tambah Su Ling'er yang membuat Jiang Shen sekali lagi mulai menafsirkan apa yang sebenarnya terjadi, yang mana intinya, dari sudut pandangnya, alasan utama Su Ling'er kabur dari rumah karena dia tak tahan dengan keluarganya sendiri yang telah memperlakukannya dengan dingin. Karena menurut konsep sosiologi yang mempengaruhi anak-anak yang tinggal dengan keluarganya, keluarga yang hangat dan harmonis akan membuat anak-anak merasa aman dan dicintai. Hal itu juga sangat mempengaruhi pertumbuhan mental dan kesehatan mereka. Sebaliknya, rumah tangga yang dingin dan kaku hanya akan menyebabkan kegelisahan bagi anak, sehingga hubungan antara anggota keluarga sangatlah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Setelah mengetahui keadaan Su Ling'er, Jiang Shen merasa bahwa dia juga jijik pada keluarganya. Apalagi setelah menghabiskan beberapa hari dengannya, dia menjadi cukup mengenalnya dan ingin memanjakannya.
Awalnya Jiang Shen benar-benar ragu untuk membantu karena bisa dikatakan dia hanya orang luar yang tak seharusnya ikut campur. Apalagi setelah mempertimbangkan asal-usul keluarga Suling-er, hal terburuknya mereka akan mengirim beberapa preman sehingga Jiang Shen benar-benar tak ingin berurusan dengan masalah-masalah seperti itu. Akan tetapi setelah Suling-er berkata bahwa jika dia kembali sekarang mungkin bukan hanya dirinya tetapi Yinglan juga dalam bahaya, seketika Jiang Shen langsung mengingat kembali keadaan Yinglan sebelumnya yang mana dilihat dari seberapa parah lukanya membuktikan bahwa Suling-er benar-benar serius tentang kekerasan rumah tangga keluarganya. Pada akhirnya, Jiang Shen yang benar-benar tak tega membiarkan semua itu karena telah melibatkan hidup orang lain, memutuskan untuk menerima permintaan Suling-er. Ketika mereka datang mencarimu, akan kubantu sekuat tenaga, ucap Jiang Shen, yang mana itu pastinya benar-benar membuat Suling-er sangat-sangat senang dan semakin menghormati Jiang Shen karena meskipun tidak ada hubungannya dengan dirinya, tetapi dengan sukarela memutuskan untuk membantunya. Apalagi lawan yang akan dihadapi termasuk salah satu dari keturunan klan kuno yang memiliki kekuatan misterius yang sangat hebat dan tidak bisa diremehkan. Terima kasih senior, ucap singkat Suling-er saat air mata bahagia tak mau berhenti mengalir. Bahkan di balik semak-semak, Yunlan dan yang lainnya hanya bisa merasa bersyukur karena semuanya berjalan dengan lancar. Singkat cerita, setelah itu orang-orang kembali ke kesibukan mereka masing-masing. Bahkan setelah mengetahui kebenaran dari kematian ibunya, Suling-er menjadi lebih bekerja keras dalam kultivasinya. Namun satu hal yang pasti, meskipun di sekitar kediaman Jiang Shen tampak harmonis, tanpa mereka sadari di luar sesuatu yang besar sedang terjadi. Di tanah suci Yuhua, secara diam-diam, Shen Xiaozi benar-benar telah mengundang kultivasi dari pasukan lain, bahkan musuh-musuh masa lalu juga ikut diundang. Orang besar sekelas Ji Yuanhao pastinya mengetahui semua itu. Bahkan dia sangat yakin bahwa tindakan yang dilakukan oleh Shen Xiaozi jelas-jelas merupakan sebuah tindakan perlawanan terhadap Jiang Shen. Apalagi tindakannya itu dilakukan tepat setelah kembali dari tempat Jiang Shen. Aku sebenarnya ingin segera mengunjungi rumah persembunyian senior, tapi aku masih mempunyai tugas dan tidak bisa pergi begitu saja. Akan kuselesaikan tugasku secepat mungkin dan segera pergi ke tempat senior, pikir Ji Yuanhao yang memutuskan untuk tidak terlalu mengkhawatirkan tindakan Shen Xiaozi dengan alasan bahwa apapun yang dia lakukan tak mungkin bisa menyaingi taktik dan kekuatan Jiang Shen. Sementara itu di waktu yang bersamaan juga, tepatnya ribuan mil dari kediaman Jiang Shen, ditemani oleh 3 bawahannya, Su Lingyu benar-benar pergi mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Yinglan. Namun sayangnya, begitu memasuki kawasan di dekat kediaman Jiang Shen, mereka kehilangan jejak. Merasa bahwa dirinya telah dipermainkan oleh Yinglan dan juga adiknya benar-benar membuat Su Lingyu merasa sangat kesal. Namun di samping semua itu, dia lebih khawatir karena jika dia benar-benar tak bisa menemukan adiknya dan gagal, bisa mengakibatkan kredibilitasnya menghilang dan hal itu juga bisa mengancam posisinya sebagai penerus klan Shu. Ditanya apakah sekarang mereka harus bertindak, Su Lingyu langsung menolaknya dengan alasan bahwa sebelum menemukan posisi adiknya, alangkah bijaksananya mereka tidak terlalu gegabah, apalagi mereka juga belum tahu apakah pergerakan Yinglan adalah sebuah pengalihan atau tidak. Sekarang yang paling penting adalah menemukan Ling-er. Abaikan hal lain untuk saat ini, tambah Su Lingyu sebelum akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk mengikuti jejak Yinglan karena meskipun dikatakan telah hilang, tetapi masih ada sedikit yang tersisa.
Tahu bahwa arah yang mereka tuju menuju ke tanah suci Yuhua membuat mereka semakin curiga apakah mungkin Yinglan benar-benar mencoba memancing mereka. Adapun Su Lingyu, dia tetap optimis pada keyakinannya sehingga kemungkinan besar adiknya telah memasuki tanah suci Yuhua dan menyembunyikan diri dengan teknik yang kuat. Namun satu hal yang pasti, meskipun yang akan mereka hadapi adalah tanah suci Yuhua, Su Lingyu sama sekali tak peduli karena yang ada di dalam pikirannya sekarang, apabila tanah suci Yuhua benar-benar telah menyembunyikan adiknya, itu berarti mereka telah menyatakan perang melawan klan Shu dan harus dimusnahkan. Kembali lagi ke kediaman Jiang Shen. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Su Ling'er benar-benar bekerja sangat keras dalam kultivasinya. Melihat itu pastinya Yinglan tak henti-hentinya menunjukkan ekspresi bahagia, apalagi kekuatan dari meridian pemecah yin surgawi yang tersisa di dalam tubuh Su Ling'er tak hanya bisa membantunya berkultivasi, itu juga bisa memperkuat dirinya sendiri. Namun yang pasti, dari sudut pandang Yinlan, meridian pemecah yin surgawi telah diubah kembali menjadi kombinasi kekuatan yang mirip seperti milik pemimpin klan Shu, yaitu ayah Su Ling'er, dan energi yin murni seperti mendiang ibunya. Di saat Yinglan dan Xing Yunxi sedang mengobrol santai sambil mengawasi Su Ling'er, tanpa mereka sadari, Su Lingyu dan rombongannya telah berhasil menemukan kediaman Jiang Shen. Tak langsung mendekat, untuk sementara waktu mereka mulai mengamati yang mana dari sudut pandang mereka, bangunan yang terlihat hanyalah rumah biasa, tempat di mana manusia biasa tinggal. Yinglan telah terluka dan kekuatannya berkurang drastis, jadi mustahil dia bisa menemukan kita dan mustahil juga baginya untuk menghalangi penglihatanku, ucap Su Lingyu sebelum akhirnya dia menggunakan salah satu kemampuannya untuk melihat ke dalam rumah yang mana hasilnya sudah pasti dia tak mungkin bisa menembusnya. Kembali lagi ke Jiang Shen. Dia yang tak pergi ke kota memutuskan untuk bersantai seperti biasa. Meskipun pergi ke kota sama saja mencari kebutuhan hidup, namun tak bisa dipungkiri tetap tinggal di rumah baginya lebih mantap. Apalagi saat ini bisa dikatakan dia telah mempunyai beberapa bawahan, sehingga andai saja ada koki yang mengambil alih tugas memasaknya, hidupnya benar-benar sempurna sesuai dengan apa yang dia impikan. Melihat Yinglan masih mengenakan pakaian rusaknya akibat serangan sebelumnya, membuat Jiang Shen sedikit bersimpati sehingga dia berniat memberikan pakaian baru. Namun masalahnya, dia sendiri terlalu malas untuk pergi ke kota membelinya. Oh iya, aku bisa gunakan skill menjahit level mag milikku untuk menjahitkan yang baru. Kebetulan aku juga sedang bosan, ucap Jiang Shen yang entah mengapa bisa mendapat sebuah ide cemerlang. Singkat cerita, setelah membuatnya, dia segera menyerahkannya pada Yinglan. Dan sudah pasti, meskipun pakaiannya masih terbungkus di dalam sebuah kain, dia bisa tahu bahwa isi di dalamnya berisi misteri agung yang bahkan sampai membuat darahnya melonjak. Awalnya Yinglan ragu menerimanya, apalagi dia juga belum sempat berterima kasih atas bantuan sebelumnya. Namun pada akhirnya, dia mau menerimanya setelah Jiang Shen membujuknya dengan berkata bahwa baju tersebut dia buat sesuai dengan ukurannya, sehingga jika masih menolak, membuat pekerjaannya menjadi sia-sia. Begitu memakainya, baju tersebut benar-benar sangat cocok pada Yinglan yang membuatnya terlihat lebih kuat dan gagah. Setelah sedikit memujinya yang bahkan membuat Yinglan sedikit malu, Jiang Shen segera pamit pergi karena dia masih memiliki urusan lain, sehingga dia menyerahkan urusan pekarangan rumah pada Yinglan.
Setelah Jiang Shen pergi, Xing Yunzi datang karena sebelumnya dia yang sedang mempelajari buku pelestarian kesehatan tiba-tiba bisa merasakan kekuatan divine power, sehingga setelah mengeceknya dia benar-benar tak menyangka itu berasal dari Yinglan yang telah memakai pakaian barunya. Terima kasih banyak senior, setelah memakainya aku bisa merasakan ki dan aliran darahku melonjak. Seluruh energiku memanas seperti mata air yang meluap, ucap Yinglan setelah menerima ucapan selamat dari Xing Yunzi. Karena sama-sama penasaran, Xing Yunzi lantas menyuruh Yinglan untuk setidaknya melakukan beberapa gerakan untuk mengetes kemampuannya sekarang. Dan dengan sukarela, Yinglan mulai mempraktikkannya, yang mana hasilnya benar-benar sangat luar biasa, yang hanya bisa membuat mereka berdua benar-benar terkejut karena tiba-tiba Yinglan bisa mengumpulkan kekuatan besar di salah satu tangannya yang tak mungkin bisa dia lakukan sebelumnya. Sementara itu, Su Lingyu dan rombongannya masih saja kesulitan untuk menembus pertahanan rumah dan melihat isi di dalamnya, seolah-olah ada sumber kekuatan besar yang melarang mereka masuk. Meskipun aura Yinglan sepenuhnya telah menghilang, Su Lingyu sangat yakin bahwa Yinglan dan adiknya benar-benar ada dan bersembunyi di dalam rumah tersebut. Namun karena pihak lain bahkan bisa menghalangi teknik rahasia klan Su, hal itu hanya bisa membuatnya bertanya-tanya, apakah mungkin ada seseorang yang diam-diam membantu mereka? Ketika ditanya langkah apa yang harus mereka lakukan, setelah mempertimbangkan tentang kemungkinan adanya sumber kekuatan misterius dari sisi lain, untuk berjaga-jaga, Su Lingyu langsung memerintahkan ketiga bawahannya untuk mempersiapkan penghancur agung Gengjin dan formasi membunuh. Mendengar itu, ketiga bawahan hanya bisa terkejut karena bagaimanapun juga penghancur agung Gengjin dan formasi membunuh termasuk salah satu formasi rahasia klan Su. Selain itu, terdapat kekuatan pembunuh dan penyegelan yang mengerikan di dalamnya yang sanggup meremukkan 180.000 pedang pembunuh serta mengubah area dalam formasi menjadi zona kepunahan. Bahkan jika Holy Lord dari kaum manusia datang, tetap akan kesulitan untuk menghentikannya. Melihat seberapa berbahayanya teknik yang akan digunakan, dapat disimpulkan bahwa formasi besar yang disiapkan oleh Su Lingyu bukan hanya untuk melawan Yinglan, tetapi dia juga berniat melawan Su Ling'er serta Jiang Shen, karena meskipun tugas dari ayahnya untuk membawa kembali adiknya hidup-hidup, saat ini dia telah dibutakan oleh ambisinya yang sangat yakin jika misi ini gagal, itu akan mempengaruhi posisinya sebagai pemimpin terhormat masa depan klan Su. Bagaimana bisa aku menoleransi seorang adik yang tidak tahu diri? Ayah sudah cukup memberinya hidup, jadi sekarang aku harus menusuk ribuan pedang menembus jantungnya untuk menghilangkan amarahnya. Tentu saja sumber kekuatan misterius itu harus mati juga, teriak Su Lingyu yang benar-benar telah dikuasai oleh egonya sendiri. Tanpa tahu tentang keadaan di luar, seperti sebelumnya Su Ling'er masih terus melatih diri. Tak butuh lama, Yunlan dan Xuan'er datang dan pastinya mereka langsung memuji perkembangan Su Ling'er yang semakin hari semakin pesat. Yunlan yang telah membawa beberapa kue buatan Jiang Shen lantas mengajak Su Ling'er untuk beristirahat. Sambil menikmati hidangannya, mereka bertiga mulai mengobrol santai. Yunlan yang sedikit khawatir mencoba bertanya tentang Su Ling'er yang menurutnya akhir-akhir ini bekerja terlalu keras. Menanggapi itu, Su Ling'er lantas meminta Yunlan untuk tidak mengkhawatirkannya karena semenjak meridian pemecah yin surgawi disembuhkan, dia merasa dipenuhi dengan kekuatan.
Suaner lalu ikut bertanya, apakah semua usaha kerasnya itu sehubungan dengan rasa khawatirnya terhadap masalah keluarganya dan juga senior. Dan ternyata memang benar, usaha keras yang dilakukan oleh Su Ling-er karena dia benar-benar tak ingin terlalu merepotkan Jiang Shen, sehingga dia berharap bisa menyelesaikan masalah keluarganya sendiri, atau lebih tepatnya masalahnya dengan ayahnya. Baru saja ingin mencicipi kuenya, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah kejadian, dan itu pastinya penghancur agung Genji dan formasi membunuh yang dibuat oleh kelompok Su Lingyu. Dari situasi itu, Su Ling-er tahu bahwa tampaknya para pengejar telah berhasil menemukan mereka. Namun dari cara menyerang yang tampak seperti seorang pengecut, Su Ling-er sangat yakin bahwa pihak lain bukanlah ayahnya, karena harga diri ayahnya sangatlah tinggi dan tidak mungkin menggunakan metode seperti itu. Oleh karena itu, Su Ling-er yakin bahwa itu adalah kakaknya yang akan melakukan apapun untuk menguasai tahta. Untuk sementara waktu, Su Ling-er terus tersesat dalam pikirannya sendiri yang secara tak sadar juga membawanya mengingat kembali kisah kelamnya akibat perbuatan ayahnya sendiri. Namun untungnya, sebelum tenggelam lebih dalam, Yunlan yang tampaknya sedikit bingung memanggilnya dan bertanya, apakah keluarganya alias orang-orang dari klan Su telah datang dan apakah mereka harus membangunkan senior. Jangan dulu, biarkan aku bertemu dengan mereka dulu, karena aku sendirilah yang akan menghancurkan ikatan ini, ucap Su Ling-er dengan tatapan penuh tekadnya saat dia menggigit kue di tangannya. Karena tak ada respon sama sekali, Su Lingyu hanya bisa penasaran apakah pihak lain telah kabur. Namun tanpa mempedulikan itu semua, dengan asumsi bahwa pihak lain telah memaksa dirinya untuk bergerak, dia pun mulai bersiap menyerang dan sangat yakin bahwa mustahil rumah kecil seperti itu bisa menyelamatkan semua orang di dalamnya. Mungkin aku juga bisa menghancurkan dua serangga itu. Akan kubuat mereka menderita, teriak Su Lingyu sebelum akhirnya dia dikejutkan oleh sosok yang muncul yang ternyata itu adalah adiknya. Kelihatannya kau punya nyali juga, adikku sayang, tambahnya. Mencoba mengobrol dengan kakaknya yang tak disangka akan bergerak dan mengambil tindakan begitu cepat, sambil menahan amarahnya, hal pertama yang Su Ling-er tanyakan tentang luka yang diderita oleh pamannya, karena seharusnya targetnya adalah dirinya. Mendengar itu, Su Lingyu malah mulai mentertawakannya seolah-olah itu adalah pertanyaan yang konyol. Barulah setelah itu dia lantas menjelaskan bahwa alasannya karena ayahnya telah memberikan perintah yang berisi tentang keturunan klan Ying yang harus dimusnahkan. Pernyataan tak terduga itu benar-benar membuat Su Ling-er sangat terkejut. Dia yang sudah tak bisa menahan amarahnya lagi segera mempersiapkan diri untuk menghadapi kakaknya sendiri. Apa yang ingin kau lakukan? Kalau kau masih ingin melukai Paman Lan lagi, kau harus melewatiku dulu, ucap Su Ling-er dengan tatapan tajamnya. Sekali lagi Su Lingyu mulai mentertawakannya, menganggap bahwa orang yang tak bisa melindungi dirinya sendiri tak mungkin bisa melindungi orang lain. Karena sekarang kau di sini, segera aktifkan formasinya. Hancurkan dia tapi bawa dia hidup-hidup dan bunuh Yinglan dan juga semua orang di dalam pondok kayu, ucap Su Lingyu memberikan perintah. Sehingga setelah itu ketiga bawahannya segera melaksanakannya. Begitu formasi mulai diaktifkan, pedang raksasa yang terlihat mulai hancur berubah menjadi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ada sedikit rasa cemas, sebisa mungkin Su Ling-er berusaha memperingati kakaknya untuk berhenti dan melawannya di tempat lain, karena jika sampai mengganggu Jiang Shen yang sedang beristirahat, dia tak mungkin bisa selamat.
Sudah pasti Su Lingyu sama sekali tak memperdulikan peringatan adiknya. Namun ketika dia masih saja mengoceh, tiba-tiba indera spiritualnya terganggu oleh sebuah lagu yang ternyata dimainkan oleh Yunlan. Bahkan ketika bawahan lainnya juga tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Tak menyangka adiknya akan memiliki sekutu, Su Lingyu menjadi semakin kesal sehingga dia pun langsung melepaskan serangan tepat ke arah Yunlan, yang sayangnya juga serangannya itu segera ditangkis oleh Su Ling'er yang memiliki penampilan layaknya kupu-kupu yang baru saja menetas dengan sayapnya yang berwarna emas. Bahkan dia juga melepaskan banyak sekali kupu-kupu kecil yang membantunya menghadapi pedang-pedang dari penghancur agung Gengjin dan formasi membunuh yang dilepaskan oleh kelompok Su Lingyu. Baru tahu bahwa meridian pemecah yin surgawi adiknya telah disembuhkan, pastinya benar-benar membuat Su Lingyu terkejut. Bahkan dia mulai meneteskan keringat di wajahnya setelah melihat langsung kekuatan luar biasa milik adiknya yang bahkan bisa menahan jurusnya. Tak terima dengan kenyataan itu, Su Lingyu yang diliputi dengan amarah mulai mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia yakin bahwa alasan kenapa ayahnya sangat menghargai adiknya mungkin karena kekuatan misterius dari meridian pemecah yin surgawi. Oleh karena itu, dia yang merasa posisinya sebagai penerus klan Shu terancam, memutuskan untuk benar-benar menghancurkan adiknya serta orang-orang di belakangnya. Melihat seberapa serius kakaknya, Su Ling'er segera menyerahkan penghalang formasi pedang pada Yunlan sementara dirinya yang akan menghadapi kakaknya. Setelah persiapan selesai, mereka berdua segera menyiapkan serangan dan pihak lain juga mulai mempersiapkan diri. Menggunakan permainan sitarnya, sekuat tenaga Yunlan berusaha menghadapi ketiga bawahan Su Lingyu agar mereka tak bisa melepaskan penghancur agung Gengjin dan formasi membunuh. Meskipun formasinya sedang diganggu, Su Lingyu masih memiliki sikap tenang. Kemudian dia mulai melepaskan sebuah serangan dan begitu serangannya berbentrokan dengan serangan Su Ling'er menghasilkan ledakan yang cukup besar. Namun ternyata semua itu hanyalah sebuah pengalihan karena di detik berikutnya Su Ling'er bisa merasakan fluktuasi energi yang berasal dari ketiganya yang kembali mengaktifkan formasi. Mereka berhasil memblokir semua seranganku. Apa yang harus aku lakukan? Ucap Yunlan yang benar-benar tak menyangka serangannya akan gagal. Melihat ancaman datang, dengan segera Su Ling'er melebarkan sayapnya bersiap untuk menghadapinya. Melihat perjuangan itu, Yunlan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena meskipun telah sekian lama belajar di bawah bimbingan Jiang Shen, dia masih saja tidak bisa membantu. Di saat krisis itulah bantuan datang dan itu berasal dari Tusanmu yang mana menggunakan kemampuannya dalam menciptakan ilusi. Dia berhasil menggoda ketiganya menggunakan sosok wanita cantik yang dia ciptakan. Alhasil dengan pesonanya dengan mudah dia berhasil menumbangkannya. Kakak, terkadang kau harus memainkan beberapa trik. Aku akan membantumu. Ayo pergi bersama dan mari kita beri mereka beberapa warna untuk dilihat, ucap Tusanmu yang telah berubah ke bentuk manusianya yang mana penampilan dewasanya itu benar-benar sangat cantik. Dengan dukungan Tusanmu, keduanya kembali percaya diri. Yunlan segera memainkan sitarnya kembali dan dengan dukungan Tusanmu, serangannya kali ini dengan mudah bisa mengalahkan lawan. Di sisi lain, Su Ling'er juga tak tinggal diam. Melihat Su Lingyu yang marah dan kembali menyiapkan serangannya, dia pun juga mulai mempersiapkannya. Secara umum, klan Shu yang termasuk klan kuno dikatakan sebagai klan yang berhasil melintasi Great Nirvana. Kekuatan garis keturunan mereka benar-benar tak tertandingi dan Su Ling'er sendiri adalah kombinasi dari garis keturunan klan Shu dan klan Ying sehingga kemampuannya tak perlu dipertanyakan lagi.
Akan tetapi ketika dia sedang menyiapkan serangannya, tiba-tiba tubuhnya tak mau bergerak. Adapun alasannya karena dia belum sepenuhnya bisa mengontrol kekuatan besar di dalam tubuhnya. Ingatlah, kau baru saja menyembuhkan meridian pemecah yin surgawi dan kau masih tidak bisa menggunakan kedua kekuatan ini dengan bebas. Jadi bersabarlah, itulah kata-kata Jiang Shen yang dia ingat. Melihat kesempatan itu, dengan tawa kerasnya Su Lingyu segera menyerang. Meskipun sudah berusaha keras, tetap saja Su Ling'er sama sekali tak bisa menggerakkan tubuhnya, sehingga dia hanya bisa membeku di tempat di saat serangan Su Lingyu semakin mendekat. Apakah ini yang terbaik yang bisa aku lakukan, pikir Su Ling'er. Tak disangka di momen krisis itu pertolongan datang, dan itu adalah Yinglan yang langsung melindungi Su Ling'er. Tak hanya itu, setelah mengatasi serangan yang datang tanpa berbasa-basi lagi, dia langsung mendekati Su Lingyu dan melepaskan sebuah pukulan tepat ke arah wajahnya yang langsung mengirimnya terbang ke belakang. "Maaf Nona, aku terlambat," ucap Yinglan yang langsung dijawab bahwa dia datang tepat waktu. Bahkan setelah itu, dia dan juga Xing Yunxi mulai memamerkan pakaian barunya yang dibuat langsung oleh Jiang Shen. Sementara itu, Su Lingyu yang kena pukul benar-benar terkejut setelah melihat sosok Yinglan karena seharusnya dia terluka parah karena serangan ayahnya. Bahkan Su Lingyu sendiri yakin tinggal masalah waktu sebelum Yinglan benar-benar mati, yang mana kematiannya itu bisa diartikan sebagai akhir dari klan Ying. Akan tetapi, orang yang seharusnya mati saat ini muncul kembali dengan keadaan sehat walafiat dan bahkan memukulnya. Yang membuatnya semakin kesal, mereka benar-benar menghiraukan dirinya dan malah asik tertawa dan mengobrol. "Tidak bisa dimaafkan, aku tuan muda klan Shu tidak akan membiarkan ini terjadi. Sepertinya ada seseorang di balik ini yang berani melawan klan Shu. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri dan tak ada seorang pun yang bisa kabur," teriak marah Su Lingyu. Bisa merasakan niat membunuh Su Lingyu yang amat kuat, Su Ling'er dan yang lainnya kembali serius. Yinglan benar-benar tak bisa memaafkan tindakan Su Lingyu yang tak hanya mencoba menyakiti Su Ling'er, dia bahkan berniat menghancurkan rumah Jiang Shen beserta yang lainnya juga. "Jangan salahkan tinjuku karena tidak mempunyai mata," ucap singkat Yinglan yang langsung menggunakan kekuatannya untuk menahan atau mengekang Su Lingyu yang masih saja mengoceh. Adapun alasan dia melakukan itu karena ternyata Yinglan menyerahkan serangan terakhir pada Su Ling'er, bahkan dengan bantuan Xing Yunxi mereka juga bisa menghancurkan formasi milik Su Lingyu. Secara perlahan Su Ling'er mulai mengumpulkan kekuatannya untuk melakukan serangan akhir. Setelah terkumpul, dia langsung melesat mendekati kakaknya yang tak berdaya. Mengabaikan sang kakak yang mulai mengoceh, dia langsung melepaskan pukulan mematikannya tepat ke arahnya, dan itu tak hanya sekali tetapi berkali-kali. "Ini pukulan untuk penghinaanmu yang kau lontarkan padaku di masa lalu. Pukulan ini untuk kebencianmu pada temanku. Pukulan ini adalah karena kau tidak menghormati senior dan ingin membunuh Paman Lan yang sangat penting bagiku," ucap Su Ling'er saat dia melakukannya. Namun dengan melakukan itu, dia merasa jauh lebih tenang karena akhirnya bisa melampiaskan semua amarahnya. Meskipun tubuh sudah babak belur, dengan sikap keras kepalanya, Su Lingyu sama sekali tidak menyerah. Dia yang menjunjung tinggi statusnya sebagai tuan muda klan Shu benar-benar tak mau menerima kekalahan itu, sehingga di ambang hidupnya itu dia memutuskan menggunakan kartu draftnya. "Apapun yang terjadi, aku harus membawa Su Ling'er kembali. Aku masih mempunyai kartu draft di sini.
Tangkap Suling Er dan bunuh mereka semua, teriak Suling Yu saat dia mengeluarkan sebuah benda yang ternyata itu adalah batu kuno. Adapun fungsinya kita akan membahasnya di pembahasan berikutnya.